Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Allahumma ighfir lana dunubana wa dunuba walidaina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Alhamdulillah, santri dan santriwati pesantren Az-Zakiyah yang semoga Allah rahmati, yang semoga Allah muliakan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengikuti taklim baik secara offline maupun secara online. Semoga hal ini menjadi sebuah sarana untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sholawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita, kepada suri teladan kita, kepada qudwah kita, pemimpin kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para keluarganya dan orang-orang yang mengikuti beliau dari sahabat, dari tabi'in dan dari tabi'ut tabi'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua kelak di hari akhir bersama dengan beliau. Amin. Santri dan santriwati yang semoga Allah muliakan. Pada kesempatan kali ini Ustadz akan membacakan sebuah nasihat-nasihat dari seorang guru yang dia tulis untuk santrinya. Jadi guru ini membuat nasihat-nasihat yang beliau karang khusus untuk santri-santrinya yang sedang mulai menapai tangga-tangga pembelajaran ilmu agama atau mengawali thalibul ilmi syar'i. Ya, Masya Allah. Kita berharap semoga faidah-faidah dari nasihat-nasihat beliau yang beliau khususkan untuk santri-santrinya, untuk murid-muridnya, bisa kita ambil faedahnya dan bisa bermanfaat buat kita dan memperlancar kegiatan kita dalam belajar dan mengajar di pondok pesantren ini. Nasihatul ustazi litilmizihi. Nasihat seorang guru kepada sang murid. Seorang guru ini berkata kepada muridnya, "Ya bunayya, wahai anakku." Ya. Pemilihan kata anakku ini menunjukkan kedekatan antara seorang guru dengan muridnya. Karena sesungguhnya guru itu adalah orang tua bagi si murid, yakni memberikan perhatian dan memberikan pendidikan layaknya kepada anak-anaknya sendiri. Beliau berkata, "Semoga Allah menunjukkan serta memberikan pertolongan kepadamu untuk memperbaiki segala perilakuku. Sungguh engkau bagiku seperti seorang anak kepada ayahnya. Alangkah bahagianya diriku jika melihatmu sehat, cerdas, baik hati, berakhlak mulia, menjaga etika atau adab, menjauhi perkataan kotor, santun dalam bergaul, dicintai teman-temanmu, menolong orang-orang yang membutuhkan, mengasihi orang-orang yang lemah, memaafkan segala kesalahan, mengampuni semua kejelekan, dan janganlah kamu teledor dalam ibadah sholatmu, serta jangan menunda-nunda ibadah kepada Allah atau kepada Tuhanmu." Masya Allah. Guru ini mengawali sebuah nasihat dengan menyampaikan kepada muridnya bahwasannya merupakan kebahagiaan bagi seorang guru apabila melihat kebaikan-kebaikan yang didapatkan oleh muridnya, baik berupa kebaikan yang sifatnya ruhiyah, yakni ziyadatul iman, bertambah iman di hati-hati muridnya, dan kebaikan yang bisa berupa akliyah atau bertambahnya ilmu atau lurusnya pemahaman santri-santrinya yang kemudian membawa keselamatan dalam proses belajar mengajar. Kemudian sehatnya kondisi santrinya, ya, ini membahagiakan bagi seorang guru, termasuk juga
ya bagaimana perbuatan baik yang dilakukan oleh seorang murid itu akan membahagiakan gurunya, sehingga tidak ada balasan yang lebih besar bagi seorang murid kepada gurunya kecuali mengamalkan apa yang telah gurunya sampaikan, sehingga muridnya mendapatkan kebaikan dari ilmu tersebut dan orang-orang di sekitarnya juga merasakan kebaikan dari apa yang telah diajarkan gurunya kepadanya dan dia amalkan untuk orang-orang di sekitarnya. Karenanya sebagai santri, ya, kita memahami bahwasanya apa? Kebahagiaan guru kita bukanlah saat kita antar gula teh, ya, atau bingkisan atau hadiah. Tapi kebahagiaan terbesar guru kita apabila melihat santrinya atau melihat kita semua dalam kondisi baik, ya, beriman kepada Allah, bertakwa, berakhlak baik dan memberikan manfaat buat orang sekitar kita. Kemudian beliau berkata lagi, ya bunayya, ya, wahai anakku, jika engkau menerima nasihat dari seseorang, maka akulah orang yang paling berhak engkau terima nasihatnya. Aku adalah guru, pengajar, dan pembimbing jiwamu. Aku tidak akan pernah menemukan seorang pun yang lebih suka memberikan manfaat kebaikan dan berbuat baik kepadamu daripada diriku. Masya Allah. Ini beliau menggambarkan, ya, bagaimana seorang guru itu, ya, adalah orang yang paling pantas kita dengar nasihatnya. Seorang guru itu adalah orang yang paling pantas kita ikuti petunjuknya. Seorang guru itu adalah orang yang paling pantas kemudian kita taati perintah-perintahnya. Ya, karena guru kita adalah pembimbing kita yang memperbaiki iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Guru kita adalah orang yang menjaga, ya, diri kita dari kemaksiatan-kemaksiatan yang sengaja maupun yang tidak sengaja kita amalkan. Guru kita adalah pembimbing jiwa kita. Guru kita adalah orang yang berharap kebaikan yang banyak pada diri kita. Karenanya tidak ada yang lebih pantas untuk kita dengarkan kalimatnya, kita taati perintahnya, kita ikuti anjurannya kecuali guru kita. Jadi kalau ada santri yang tidak taat dengan gurunya, yang tidak patuh dengan gurunya, nggak mau mendengarkan gurunya, lalu siapa lagi yang hendak dia dengarkan? Padahal guru-guru kita ini adalah orang yang paling tulus untuk berharap kebaikan kepada kita. Masya Allah. Kemudian beliau melanjutkan, ya bunayya, wahai anakku, sesungguhnya aku pemberi nasihat kepadamu yang bisa dipercaya. Inni laka nasihun amin, ya, sesungguhnya aku memberi nasihat kepadamu yang bisa dipercaya, maka terimalah beberapa nasihat yang aku ajarkan kepadamu dan lakukanlah, amalkanlah nasihat itu di hadapanku, di antara teman-temanmu dan untuk dirimu sendiri. Ya, Masya Allah. Kembali gurunya menguatkan bahwasannya nasihat-nasihat dari seorang guru adalah nasihat yang bisa dipercaya. Ya, tidak ada guru, ya, yang memberikan nasihat buruk kepada muridnya, dan tidak ada seorang guru yang membohongi muridnya dalam masalah keilmuan. Karena nasihat guru adalah nasihat yang paling bisa dipercaya, nasihat yang paling bisa kita pegang, ya, dan akan memberikan keselamatan kepada kita. Kemudian beliau melanjutkan, ya bunayya, idza lam ta'mal binasihati, jika engkau tidak menjalankan nasihatku ketika engkau tengah menyendiri, fi khalwatika, ya, ketika engkau dalam keadaan menyendiri, maka engkau akan sulit untuk bisa menjaga nasihatku ketika kamu berada di antara teman-temanmu. Ya, Masya Allah. Ini nasihat yang sangat indah, ya. Beliau menasihatkan bahwasannya, wahai murid-muridku, jika kamu tidak bisa mengamalkan nasihatku dalam keadaan sendirian, ya, yakni ketika tidak dilihat oleh orang lain, maka engkau akan lebih sulit menjaga atau mengamalkan nasihatku di saat
kalian berada di tengah-tengah temanmu. Ya, Masya Allah. Ini kalau bahasa kita menunjukkan yang namanya ya rasa muraqabah, rasa ihsan, merasa diawasi, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dia mengamalkan amalan kebaikan meskipun tidak dilihat oleh orang lain. Ya. Dan guru ini sampaikan bahasanya, kalau kamu tidak bisa mengamalkan ilmuku dalam kondisi sendirian, maka akan sangat sulit untuk kemudian diamalkan ketika dalam keramaian. Ya. Karenanya ini kita belajar, ya, belajar untuk soleh di dalam kesendirian. Maksudnya apa? Maksudnya adalah beramal kebaikan, berusaha taat kepada Allah meskipun tidak dilihat oleh orang lain. Kemudian beliau melanjutkan, ya bunayya, wahai anakku, jika engkau tidak menjadikan aku sebagai teladanmu, lantas pada siapa engkau akan mencari suri tauladan atau akan mencari contoh? Dan untuk apa engkau korbankan dengan menyusahkan dirimu untuk duduk belajar di hadapanku? Ya, Masya Allah. Sang guru ini memberikan penegasan. Kalau kita tidak menjadikan guru kita yang kita ambil ilmunya, yang kemudian berbuat baik kepada kita sebagai suri teladan kita, lalu kepada siapa lagi kita hendak akan mengambil contoh-contoh kebaikan? Kepada siapa lagi kita hendak akan mengambil suri keteladanan? Ya, Masya Allah. Kemudian beliau lanjutkan bahwasannya, ya bunayya, wahai anakku, sungguh seorang guru tidaklah mengharapkan kepada muridnya selain agar dia menjadi yang baik perilakunya dan memiliki sopan santun. Lalu apakah engkau senang jika sang guru dan pembimbing jiwamu tidak memberikan restunya atau ridhonya, serta tidak memiliki harapan yang baik kepadamu? Ya, Masya Allah. Harapan seorang guru kepada muridnya itu hanya satu, ya, yakni agar muridnya menjadi lebih baik dari yang sebelumnya, agar muridnya menjadi lebih bermanfaat, agar muridnya menjadi lebih mulia, agar muridnya menjadi lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengannya dia bisa memiliki perilaku yang sopan, yang santun, yang berakhlak karimah, sehingga akan memberikan maslahat untuk kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat. Ketika kita bisa melakukan itu, berarti kita telah mewujudkan cita-cita guru kita kepada kita. Dan itu akan membuat guru kita ridho kepada kita, akan membuat guru kita merestui kita, dan insya Allah ridho dan restunya guru-guru kita ini adalah tanda kebaikan untuk kita baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian beliau melanjutkan, ya bunayya, wahai anakku, sungguh aku mengharapkan kebaikan padamu, maka bantulah aku untuk mendatangkan kebaikan tersebut dengan cara engkau senantiasa taat dan patuh terhadap apa yang aku perintahkan, yaitu berperilaku yang baik atau berakhlak yang baik. Santri dan santriwati sekalian, sesungguhnya guru kita berharap kebaikan kepada kita. Karenanya mari kita bantu guru kita di dalam mengusahakan itu, yakni dengan cara kita senantiasa taat dan patuh terhadap perintah-perintah guru kita, terhadap nasihat-nasihat guru kita, dan kita selalu kemudian memperbaiki perilaku kita atau memperbaiki adab kita, baik adab kepada guru, adab kepada orang tua, adab kepada teman, adab kepada tetangga, dan lain sebagainya. Kemudian beliau lanjutkan, ya bunayya, wahai anakku, budi pekerti yang baik adalah perhiasan seorang manusia, baik dalam diri sendiri, saudara, keluarga, maupun teman bergaul. Maka berbuat baiklah, niscaya semua manusia akan menghormatimu dan akan mencintaimu. Ya, Masya Allah. Beliau menasihatkan bahwasannya al-khuluqul hasan zinatul insan, ya, bahwasannya akhlak yang baik itu adalah perhiasannya manusia. Ya,
Sebagaimana kita lihat ya, orang berlomba-lomba untuk menghiasi dirinya dengan materi, dengan harta benda ya. Beliau sampaikan kepada kita bahwasannya sejatinya perhiasan itu adalah akhlak yang baik ya, adalah akhlak yang baik. Yang akhlak yang baik ini apabila kita miliki ya, nanti akan bisa bermanfaat untuk diri sendiri, untuk saudara kita, dan untuk keluarga kita, dan untuk teman-teman yang bergaul dengan kita. Maka beliau mengajak kepada kita, berbuat baiklah, niscaya semua manusia akan menghormatimu dan mencintaimu. Kemudian beliau lanjutkan, ya bunayya, wahai anakku, jika engkau tidak menghiasi ilmumu dengan perilakumu yang baik, maka ilmumu justru akan lebih membahayakan dirimu sendiri daripada kebodohanmu. Ya, sebab orang yang bodoh bisa dimaklumi atas kebodohannya di mata orang lain. Namun orang yang berilmu tidak dapat dimaklumi ketika dia tidak mau menghiasi diri dengan budi pekerti yang baik. Ya, masya Allah. Beliau menasihatkan bahwasannya ya, ilmu apabila tidak dihiasi dengan perilaku yang baik, dengan adab yang baik, dengan akhlak yang baik, ini bisa lebih berbahaya daripada kebodohan. Ya. Kenapa? Karena orang bodoh apabila berbuat yang tidak baik, maka dimaklumi karena kebodohannya, karena ketidaktahuannya. Tapi apabila orang yang berilmu kemudian dia berbuat hal-hal yang tercela, maka ya tidak bisa dimaklumi yang seperti ini, ya tidak bisa dimaklumi, ya. Sehingga ini memberikan ya perhatian bagi kita semua bahwasannya berilmu ya harus disertai dengan adab dan akhlak yang baik, ya, agar ilmu kita menjadi barokah, agar ilmu kita menjadi bermanfaat. Kemudian beliau lanjutkan, ya bunayya, wahai anakku, janganlah engkau hanya berpegangan dengan pengawasanku kepadamu. Sesungguhnya pengawasanmu pada dirimu sendiri itu lebih utama dan lebih bermanfaat daripada pengawasanku kepadamu. Ya, guru ini menasihatkan kepada santrinya bahwasannya apa? Ya, bahwasannya penjagaan diri kita atau pengawasan diri kita kepada diri kita sendiri itu akan lebih banyak membawa manfaat daripada ya penjagaan guru kita. Kenapa? Karena penjagaan dari guru kita mungkin terbatas, ya, hanya 3 jam, 5 jam, 6 jam. Tapi penjagaan diri kita pada diri kita bisa 24 jam. Karenanya kita berusaha, ya, ketika mendapatkan ilmu dari guru kita, mendapatkan arahan dari guru kita, maka kita menjadi pengawas yang utama dalam pengamalan ilmu, nasihat dan perintah dari guru kita untuk kita sendiri, ya, sehingga kemanfaatannya lebih banyak, ya, seperti itu. Kemudian beliau juga menasihati bahwasannya, ya bunayya, wahai anakku, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah membersihkan agama ini karena zat Allah sendiri, dan tidaklah pantas selain bermurah hati dan baiknya budi pekerti untuk agama kalian. Ingat ya, Allah fazayyinu dinakum bihima. Maka ya, hiasilah agama kalian dengan keduanya, yakni menghiasi agama dengan bermurah hati dan berbaik budi pekerti, atau menghiasi agama dengan adab dan akhlak yang baik. Masya Allah. Ini santri dan santriwati bahwasannya inilah ya tujuan besar dari agama kita ini. Ya, salah satunya adalah untuk kemudian memperbaiki perilaku manusia, untuk kemudian mengajarkan adab dan akhlak kepada manusia. Karenanya kita santri dan santriwati yang baru mau belajar menekuni ilmu syar'i, maka mari kita terus memperbaiki akhlak dan adab kita.
mumpung masih di awal dan mumpung masih muda, ya. Kita biasakan akhlak yang baik, kita biasakan adab yang baik, sehingga ketika kita belajar ilmu Allah, ilmunya Rasulullah, ilmu agama ini, maka kita akan mendapatkan kemudahan dan keberkahan yang kelak akan kita panen sendiri hasilnya, ya. Karenanya terus ngaji, ya, terus ngafal Quran, tapi jangan sampai lupa, ya, terus menjaga diri kita dengan adab dan akhlak yang baik, ya. Alhamdulillah, ini pelajaran yang pertama, ya. Nanti kita lanjutkan di pelajaran yang kedua. Alhamdulillah. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.